Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Syukur masih baik. Baiklah, pada saat ini kita akan mulai pembelajaran kita, tapi sebelumnya itu dipimpin doa. Dipersilakan kepada Rino untuk memimpin doa. Teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama yang ini sama-sama roh ini. Roh selesai. Ya, sebelum lanjut materi, siapa yang tidak hadir pada saat hari ini? Ada Semua, saya, Bu. Oke, kita lanjut pada materi. Materi hari ini yaitu sistem tata surya. Kita lihat masih kelihatan saja. Sistem tata surya. Kita lihat sini. Ya, sistem tata surya. Materi pada saat ini kita belajar tentang sistem tata surya. Tujuan dari materi ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian tata surya. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan karakteristik komponen tata surya. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mencari informasi tentang planet-planet penyusun tata surya. Lanjut. Yang pertama itu tata surya. Tata surya kita terdiri atas bintang-bintang, planet, komet, asteroid, dan benda-benda langit lain yang membentuk satu sistem. Planet sistem tata surya kita adalah matahari. Nah, menurut para astronom, benda langit bisa dikategorikan sebagai planet jika memiliki kriteria sebagai berikut atau syarat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai ukuran diameter lebih besar dari 2000 km. Yang kedua yaitu membentuk bulat, dan yang terakhir yaitu memiliki orbit yang tidak memotong orbit planet lain. Planet-planet yang terletak antara matahari dan serbuk asteroid disebut planet dalam. Sedangkan planet-planet yang terletak di luar serbuk asteroid disebut dengan planet luar. Semua planet dapat bersifat padat dan berbatuan, sedangkan planet-planet luar merupakan bola gas raksasa. Bagian intinya mungkin berbentuk padat, tetapi permukaan tidak. Semua planet luar memiliki cincin termasuk dari debu dan gas beku. Kita masuk pada matahari. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi, seperti bintang lainnya. Matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi dibandingkan dengan bintang-bintang lain dalam galaksi kita. Ukuran matahari adalah sedang, namun demikian matahari adalah raksasa jika dibandingkan dengan planet yang terbesar sekalipun. Diameter matahari 109 kali diameter bumi, yaitu 1,4 juta kilometer. Walaupun matahari itu berbentuk gas, beratnya lebih dari 3000 kali berat bumi. Suhu permukaan kurang lebih 5000 derajat Celcius. Energi panas yang dipancarkan matahari memungkinkan terjadinya kehilangan di bumi. Selain itu, tampak pemantulan cahaya matahari kita tidak dapat melihat anggota-anggota lain dari tata surya, kecuali komet dan meteor.
Sebelum lanjut ke materi berikutnya, ada pertanyaan? Ya, ada penyebut jelasnya. Lanjut. Planet. Yang pertama yaitu Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi, dan yang keempat Mars, keenam Jupiter, kedelapan Saturnus, berikutnya Uranus, Neptunus, dan terakhir Neptunus. Selanjutnya yaitu benda-benda langit. Yang pertama masuk di asteroid. Menurut Titus Bode ada daerah kosong antara Mars dan Jupiter. Para ahli astronomi pada masa Bode yakin bahwa ada sebuah planet yang belum diketahui di antara kedua benda itu. Waktu penelitinya pada tanggal 1 Januari 1801, seorang ahli astronomi Italia, Giuseppe Piazzi, menemukan sebuah benda langit dalam ruang angkasa di antara orbit Mars dan Jupiter. Kemungkinan benda ini ditemukan yang diketahui mempunyai diameter sekitar 1000 km. Lambat laun daerah kosong di antara Mars dan Jupiter ditemukan benda-benda kecil yang lain yang mirip dengan planet. Sekarang telah ditemukan lagi dari 1000 benda-benda langit, benda-benda kecil seperti ini yang ditaksirkan seluruhnya lebih dari 5000 buah. Benda langit ini dikenal sebagai planet kecil atau asteroid, seperti gambar ini. Selanjutnya yaitu komet. Komet tersusun dari debu dan gas beku seperti es. Komet memiliki inti kecil yang kadang-kadang terang, seperti bintang saat melintas dekat dengan matahari. Inti tersebut dikelilingi kabut, biasanya disebut koma, dan gabungan inti dengan koma membentuk kepala komet. Sewaktu kepala komet mendekati matahari, energi matahari menguapkan bagian inti, kemudian bercampur kabut. Kabut tersebut terdorong gaya radiasi matahari, membentuk ekor komet. Karena itulah ekor komet selalu muncul secara beriodik. Misalnya, komet Halley muncul setiap 75 atau 76 tahun sekali. Komet Halley muncul terakhir tahun 1986 dan diperkirakan muncul lagi tahun 2016 atau 2062. Ini macam-macam komet, ada ini dan bisa dibaca kan? Bisa. Selanjutnya meteor. Orang percaya bahwa komet mungkin pecah menjadi partikel-partikel yang kadang-kadang terlihat memasuki atmosfer bumi. Sebagian besar meteor berkisar dari pecahan yang tidak lebih besar dari kepala jarum sampai batu raksasa yang beratnya bertonton. Kamu dapat mengetahui adanya meteor dengan melihat cahaya cerah yang dihasilkan oleh benturan meteor dengan atmosfer bumi. Kebanyakan meteor hancur setelah membentur atmosfer, namun beberapa di antaranya mendarat di bumi dan disebut meteorit. Yang terakhir yaitu satelit. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus dan Neptunus mempunyai satelit atau bulan yang berputar mengelilingi planet-planet tersebut. Dari hasil pengamatan para astronom baru-baru ini, mungkin Pluto mempunyai satelit. Jumlah satelit setiap planet berbeda-beda. Oke, demikian materi saat ini. Ada pertanyaan?
yang kamu so ketahui, yang kamu so tahu, kamu Mars, ya, matahari, Jupiter, iya. Merkurius, Oke, baru apa lagi selain itu? Venus, Neptunus, Uranus, Neptunus, baru, Bumi, iya, baru Pluto, Pluto tidak termasuk. Oke, berarti kamu orang paham dan mengerti. Ada pertanyaan lagi satu. Apa yang dimaksud dengan matahari? Matahari adalah, pusat tata surya, iya, bagus sekali. Berarti paham. Berarti so paham semuanya. Untuk tugas minggu depan, tulis atau diingat-ingat. Untuk tugas minggu depan, apa yang dimaksud dengan tata surya? Jelaskan pengertian dari meteor. Apa yang dimaksud dengan satelit? Oke, untuk tugas tolong dikerjakan di rumah. Nanti ketemu lagi minggu depan. Sebelum menutup pembelajaran kita pada saat ini, saya menarik kesimpulan untuk materi kita. Tata surya kita terdiri atas bintang, planet, komet, asteroid, dan benda-benda langit yang membentuk satu sistem, dan pusat sistem tata surya adalah matahari. Oke, demikian materi yang saya bawakan untuk menutup perjumpaan kita pada saat ini. Dipersilakan kepada Mina untuk mendoakan. kita pulang, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya Tuhan, kami Sampai ketemu minggu depan dan selamat pagi.